Shalom saudara-saudara, bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita mulai dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih firman-Mu tersedia limpah bagi kami. Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Kami mau membaca, merenungkannya. Pakailah perenungan firman hari ini, membawa hidup kami selangkah lebih maju, semakin serupa Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, bacaan kita sampai pada Kejadian pasal 12. Saya bacakan ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, Kejadian pasal 12 ini terkenal dan menjadi penting karena panggilan Allah terhadap Abraham. Bisa dibilang saudara, kisah utama, pesan utama dari Alkitab kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu pada dasarnya terkait pada apa yang Tuhan katakan dan Tuhan lakukan kepada Abraham di pasal 12 ini. Allah memanggil Abraham untuk pergi meninggalkan negerinya, menuju ke tempat yang belum Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan berjanji memberkati Abraham, membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dan olehnya semua bangsa akan diberkati. Saudara-saudara, panggilan Abraham ini tidak mudah dijalani. Ya, mengingat waktu itu usia Abraham sudah 75 tahun. Dan Sarah istrinya itu perempuan mandul. Baru setelah berpuluh tahun kemudian, Sarah itu melahirkan Ishak. Tetapi karena ketaatan Abraham pada panggilan Allah ini, akhirnya Allah itu menepati janjinya secara sempurna. Melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus yang tersalib, Allah menyediakan jalan keselamatan bagi segala bangsa. Saudara, menurut Roma pasal 4 ayat 16, kitalah keturunan Abraham secara iman. Karena seperti Abraham, kita pun juga dibenarkan karena iman. Ya, iman kita kepada Kristus. Maka panggilan Allah kepada kita hari ini juga merupakan kelanjutan dari panggilan Allah kepada Abraham, saudara-saudara. Hari kini, kita umat Perjanjian Baru itu dipanggil untuk mengikut Yesus. Dan panggilan itu kita laksanakan dengan merajakan Yesus, memuliakan Yesus di setiap aspek hidup kita. Tetapi terutamanya lewat peran-peran dan lewat pekerjaan kita, saudara-saudara. Bapak Reformasi John Calvin menekankan bahwa setiap peran kita sehari-hari, setiap jenis pekerjaan kita adalah panggilan dari Tuhan. Dalam bahasa John Calvin, ya, tiap orang itu diberi Tuhan pekerjaan sebagai sebuah pos penjagaan, ya. Berarti orang itu tidak boleh sembrono berjaga di pos itu. Harus bertanggung jawab. Karena pekerjaan itu adalah penugasan dari Tuhan. Dan kalau kita ini mengaku bahwa pekerjaan kita itu adalah panggilan dan penugasan dari Tuhan, maka dari Tuhan juga kita boleh memohon berkat, saudara-saudara. Bukan hanya berkat rezeki, tetapi terutamanya berkat bimbingan dan berkat kekuatan di dalam bekerja. Sebab itu firman Tuhan hari ini penting, saudara. Ya, mari kita pandang setiap pekerjaan kita itu sebagai panggilan Tuhan. Orang mungkin bisa merendahkan, bisa meremehkan pekerjaan kita. Tetapi di mata Tuhan, pekerjaan kita itu sangat berharga, saudara-saudara.
itulah pos penjagaan yang Tuhan percayakan untuk kita jaga sebaik-baiknya bagi kemuliaannya. Dan Allah itu akan memberkati pekerjaan kita, dan Allah akan memberkati banyak orang melalui pekerjaan kita. Karena seperti itu memang perjanjian Allah dengan Abraham dan juga dengan kita, keturunan Abraham secara iman. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami saat ini. Entah itu sebagai seorang pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pedagang, guru, PNS, atau rohaniwan, atau apapun itu. Tuhan, kami bersyukur. Mampukanlah kami menekuni pekerjaan kami seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kami rindu pekerjaan kami bisa memberkati sesama dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.